Selamat datang di Laboratorium Anatomi FKUNS. Nama saya Daniel Tristan, asisten anatomi tahun 2021. Hari ini kita akan pelajari vertebra atau tulang belakang. Oke, baik. Vertebra sendiri, teman-teman, terdiri dari 5 bagian besar. Yang pertama adalah vertebra cervicalis, kemudian vertebra thoracika, vertebra lumbalis, kemudian sacrum dan juga coccyx ya. Vertebra cervicalis terdiri dari vertebra cervicalis 1 sampai 7. Vertebra thoracika terdiri dari 1 sampai 12, di mana dia akan menempel dengan costae. Kemudian untuk vertebra lumbal di sini berjumlah 5, kemudian sacrum itu berjumlah 5 yang digabung menjadi 1. Nah, kemudian yang terakhir adalah coccyx yang sering disebut juga sebagai tulang ekor. Oke, baik. Yang pertama adalah C1, teman-teman. C1 ini khusus, dia disebut juga sebagai os atlas ya. Nah, os atlas sendiri cara membedakan bagian atas atau superior dan bawahnya adalah kita lihat bagian yang lebih cekung. Bagian yang lebih cekung adalah bagian yang lebih superior. Ini adalah facies articularis superior. Sedangkan yang bawah ini adalah facies articularis inferior. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui yang mana yang atas dan bawah, selanjutnya kita harus mengetahui juga yang anterior dan posterior. Nah, penonjolan yang di depan ini yang kecil ini disebut sebagai tuberculum anterior, sedangkan yang belakang ini disebut sebagai tuberculum posterior. Nah, tuberculum posterior ini belum disebut sebagai processus spinosus ya, karena dia masih di C1. Selanjutnya di bagian lateralnya di samping sini adalah processus transversarius ya, processus transversarius. Kemudian di sini ada foramen transversarium ya. Nah, foramen transversarium ini akan dilewati oleh arteri vertebralis. Kemudian yang besar ini adalah foramen vertebrae. Nanti akan menjadi kanalis vertebrae. Seperti itu. Nah, si C1 ini dia akan bersendi dengan bagian yang lebih atasnya, bersendi dengan condylus occipitalis ya. Jadi facies articularis superior ini akan bersendi dengan condylus occipitalis, membentuk articulatio atlanto occipitalis ya. Dia akan membentuk gerakan iya. Jadi ngangguk-ngangguk gini ya, kayak gitu. Itu untuk C1. Nah, selanjutnya adalah C2, teman-teman, atau disebut sebagai os aksis. Nah, untuk membedakan bagian superior dan inferiornya, kita lihat penonjolan besar nih ya. Kalau penonjolan besar ini disebut sebagai dens axis. Dens axis selalu menghadap ke superior ya. Kemudian yang di bawahnya sini sudah membentuk korpus ya. Seperti itu. Kemudian dens axis ini puncaknya ini disebut sebagai apex dentis. Bagian depannya yang plat ini ya disebut sebagai facies articularis anterior. Kemudian di samping-samping sini ya, di samping-samping sini ini disebut sebagai processus articularis superior. Yang bawah berarti processus articularis inferior. Nah, jadi bukan disebut sebagai facies lagi, tapi disebut sebagai processus ya. Kemudian di bagian posteriornya di sini akan disebut sebagai processus spinosus ya. Bukan lagi disebut sebagai tuberculum posterior, tapi processus spinosus. Kemudian sama masihan di bagian lateralnya di sini ada processus transversarius, kemudian ada foramen transversarium dan sebagainya. Kemudian untuk C1 tadi dia belum ada korpusnya, tapi C2 sudah ada korpusnya. Nah, selanjutnya teman-teman, bagian depan tadi yang kita sebut sebagai facies articularis anterior akan bersendi dengan bagian dalam dari os atlas ya, yang disebut sebagai fovea dentis. Nah, dia akan bersendi kayak gini teman-teman. Ya, bisa dilihat kayak gini. Tuh. Ya. Nah, dia akan membuat gerakan tidak. Coba teman-teman menggeleng-geleng gini ya. Nah, ini adalah gerakan tidak ya. Artikulasio ini disebut sebagai artikulasio atlanto axialis. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar C3 sampai C7. Nah, C3 sampai C7 pada dasarnya strukturnya sama ya. Nah, yang berbeda dari C1 dan C2 adalah mereka sama-sama semua punya korpus yang besar. Tadi mungkin C2 juga punya korpus tapi masih kecil. Ya, sekarang dia punya korpus yang besar. Nah, struktur apa saja yang sama? Ya, sama kayak yang lainnya ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat processus transversarius, kita bisa lihat foramen transversarium, ya kan? Kemudian di sini juga sama, ada processus articularis superior. Kemudian di sini adalah processus articularis
inferior. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat processus spinosus yang sangat panjang. Ini C7 ya teman-teman. Nah, cara melihat dia atas bagian atas atau bawah adalah lihat processus spinosusnya. Pasti mengarah ke bawah. Nah, bangunan yang penting yang ada di sini adalah ini teman-teman ya. Ini disebut sebagai sulcus nervi spinalis ya, sulcus nervi spinalis. Nah, ketika nanti bergabung kayak gini teman-teman, contohnya akan berubah menjadi canalis nervi spinalis. Nih, lihat ya. Nanti syaraf-syaraf yang menuju medula spinalis akan melewati ini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke vertebra thoracika ya teman-teman. Jadi vertebra thoracika 1 sampai 12 itu pada dasarnya sama strukturnya ya. Hanya saja kita lihat di sini mungkin korpusnya membesar, kemudian arkusnya berubah menjadi lamina arkus ya. Kemudian di sini processus spinosusnya juga memanjang. Nah, kemudian ini juga masih sama ya, processus articularis superior masih sama, processus articularis inferior masih sama. Kemudian di sini adalah processus transversarius. Nah, processus transversarius ini dia tidak dilengkapi dengan foramen transversarium seperti vertebra cervicalis tadi, tidak ada ya. Kemudian selanjutnya di ujungnya ini ada yang disebut sebagai fovea costalis processus transversi ya, fovea costalis. Nah, sedangkan di dekat korpusnya sini juga ada fovea costalis ya, fovea costalis superior dan fovea costalis inferior. Jadi mereka bertiga ini akan menjadi tempat perlekatan costae di vertebra. Nah, teman-teman, di sini adalah persendian antara costae dan juga vertebra thoracika. Nah, antara vertebra thoracika dan costae akan membentuk satu persendian yang disebut sebagai articulatio costovertebralis. Nah, articulatio costovertebralis terdiri dari dua artikulasi yang lebih kecil, yaitu yang di sini ya, yang disebut sebagai articulatio costotransversaria, di mana antara costae dengan fovea costalis di processus transversus tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang di sini ya, fovea costalis yang superior dan inferior akan bersendi dengan kaput dari costae, membentuk articulatio capitis costae. Jadi articulatio costovertebralis terdiri dari articulatio costotransversaria dan juga capitis costae gitu ya. Nah, ini mungkin tidak match ya teman-teman, karena memang bukan pasangannya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar vertebra lumbalis ya. Bisa dilihat di sini korpusnya besar banget ya teman-teman, korpusnya udah besar banget. Terus di sini adalah kaki-kakinya yang disebut sebagai pedicle. Nah, si pedicle ini bagian yang ini ya, yang menonjol ini disebut sebagai processus mamillaris ya. Sedangkan yang ke sana masih sama ya, namanya processus transversarius. Kemudian di sini ada processus accessorius. Kemudian ini masih sama juga ya teman-teman, ada processus articularis superior, ada processus articularis inferior. Kemudian di sini masih sama, ada lamina arcus ya. Kemudian di bagian ujungnya ada processus spinosus. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya adalah sacrum ya. Sacrum ini pada dasarnya adalah 5 vertebra yang digabung menjadi satu. Yang menggabung siapa? Ya Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kemudian di sini ada yang disebut linea transversa ya. Linea transversa ini adalah obliterasi dari discus intervertebralis ya. Kemudian di sini adalah basisnya ya. Kemudian di sini adalah apexnya. Nah, di basis ini ada satu kayak penjorokan gitu ya, yang paling menonjol yang disebut sebagai promontorium gitu. Kemudian kalau teman-teman di sini lihat ada lubang-lubangnya yang disebut sebagai foramina sacralia. Kalau dari anterior kayak gini disebut foramina sacralia anteriora. Kalau yang dari belakang ya berarti foramina sacralia posterior gitu ya. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat yang disebut sebagai crista ya, crista sacralis ya. Crista sacralis yang paling tengah ini adalah crista sacralis mediana, kemudian crista sacralis medialis, kemudian yang paling ujung crista sacralis lateralis gitu. Nah, di sini juga masih sama, disebut sebagai processus articularis superior, akan bersendi dengan lumbal yang ada di atasnya. Kemudian di sini adalah kanalis yang disebut sebagai kanalis sacralis
kanalis sakralis ini adalah obliterasi juga dari yang disebut kanalis vertebra. Gitu. Jadi nanti medula spinalis akan lanjut masuk ke sini, gitu ya. Kemudian di ujungnya akan disebut sebagai hiatus sakralis, kayak gitu. Seperti itu aja dari sakrum. Kemudian untuk koksik sendiri ini kepotong ya teman-teman. Koksik sendiri atau tulang ekor tidak ada bagian yang tidak ada sih bagian yang yang penting seperti itu, tapi paling nanti ada kornu-kornunya ya, ada kornu atau tanduk-tanduknya seperti itu. Kita akan membahas tentang diskus intervertebralis atau intervertebral disc ya. Dia terletak di antara dua vertebra di sini dan dia terdiri dari yang pertama adalah nucleus pulposus. Bagian dalamnya ini adalah nucleus pulposus. Dia 85% adalah air ya. Nucleus pulposus ini akan dibungkus oleh annulus fibrosus ya. Annulus fibrosus yang berlapis-lapis. Annulus fibrosus terbentuk dari fibrocartilage ya. Jadi dia matriksnya mirip dengan matriks kartilago. Dia akan punya kolagen tipe 1 dan tipe 2 ya. Nah, fungsi dari intervertebral disc ini teman-teman bisa lihat di sini adalah untuk menahan beban. Jadi dia terletak di antara dua vertebra sehingga dua vertebra ini tidak saling keras ya. Sehingga mencegah yang disebut fraktur kompresi kayak gitu. Nah, ketika usia tua atau misalkan kita melakukan kegiatan olahraga yang ekstrim, misalkan deadlift dengan beban yang sangat berat, kita bisa mengalami yang disebut HNP atau hernia nucleus pulposus, di mana nucleus pulposus ini bisa keluar dan itu adalah kondisi patologis ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen, namun tidak semua akan saya bahas di sini karena sangat banyak, hanya beberapa saja yang penting. Nah, yang pertama adalah ALL atau anterior longitudinal ligament. Dia terletak di anterior dari korpus, ini adalah korpusnya, lalu ini bagian anteriornya atau depannya. Ya, lalu yang ke belakang, di belakang korpus adalah PLL atau posterior longitudinal ligament. Nah, ALL dan PLL ini fungsinya kebalikan. Teman-teman bisa lihat di sini, ketika orang menundukkan seperti ini ya, ini adalah posisi fleksi, ya kan, fleksi dari tulang belakang. ALL ini akan menahan sehingga tidak terjadi yang disebut hiperfleksi. Ya. Jadi ketika kita membungkuk seperti ini, kita tidak kekeprek ke sana ya, kayak gitu. Nah, kebalikan dari ALL, PLL itu mencegah untuk hiperekstensi atau ke belakang sana. Jadi mencegah dari hiperekstensi gitu. Jadi tulang belakangnya tidak patah gitu ya, seperti itu. Itu PLL dan ALL. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini yang mengisi gap dari celahnya ini disebut ligamentum flavum ya, yang mengisi gapnya. Kemudian ada intratransverse ya, jadi dia berada di antara dua processus transversus ya. Nah, selanjutnya adalah supraspinosus ligament ya. Jadi ini adalah processus spinosus ya. Nah, processus spinosus ini kalau diantaranya disebut sebagai intraspinosus ligament, tapi di ujungnya kayak gini teman-teman, ini dia akan berderet gitu ya, panjang ke atas satu ligamen yang disebut supraspinosus ligament. Nah, supraspinosus ligament teman-teman bisa lihat di sini, dia akan sampai ke C7 nih ya, C7. Nah, di C7 nanti dia akan melanjutkan diri sebagai ligamen yang seperti seperti kelelawar gini, ada sayapnya ini, yang disebut sebagai ligamentum nuchae atau nuchal ligamen di sini. Nah, ligamentum nuchae dia akan membentang dari C7 sampai protuberansia occipitalis externa. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih di seri vertebra kali ini sudah selesai. Semoga teman-teman tetap semangat dan keep the hard work, oke.